إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad tanggal 1 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bulan Dzulqa'dah ada bulan yang suci. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang suci, bukan bulan keramat. Dan masyarakat Jawa menganggap bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang keramat. Mereka menamakan dengan bulan Selo, yang ditafsirkan mereka seselani barang Allah. Nah, ini adalah penafsiran yang batil. Bulan Dzulqa'dah bukan bulan keramat, bukan bulan yang buruk, bukan bulan yang membawa sial, tetapi bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Dan mengkeramatkan bulan ini termasuk kesyirikan. Maka lihatlah masyarakat kita, tidak ada yang menikahkan anak-anaknya, tidak ada yang duwe gawe pada bulan ini. Nanti besaran banyak yang duwe gawe. Datang lagi bulan Suro, keramat lagi. Ini perkara jahiliyah yang kita harus membatalkannya dengan berdakwah, dengan mencontohkan di keluarga kita. Jadi kalau mau mantu, mantulah pada bulan ini. Yang dipilih bulan besarannya.
Jangan dipilih bulan yang, pilihlah bulan ini untuk membatalkan tradisi jahiliyah, untuk membatalkan khurafat jahiliyah. Dan Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk memberantas kesyirikan, untuk memberantas takhayul, untuk memberantas khurafat dan tradisi-tradisi jahiliyah. Dan tidak ada bulan yang membawa sial. Yang membawa sial itu dosa dan maksiat. Tidak ada bulan yang membawa sial. Tidak ada hari yang membawa sial. Yang membawa sial adalah dosa manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah kalian ditimpa musibah kecuali karena dosa kalian. Kecuali karena dosa kalian. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Allah Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dosa manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dosa-dosa mereka, supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi pahamkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, pada orang-orang di sekitar kita, bahwasanya bulan Shaloh atau bulan Dzulqa'dah bukan bulan sial, bukan bulan pesimis, bukan bulan membawa penderitaan, tetapi bulan ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah, termasuk bulan haji. Demikian pula bulan Syura, bukan bulan yang keramat, bukan bulan yang membawa sial, tapi bulan Syura adalah bulan yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan, bulan keramatnya orang Arab itu bulan apa? 1 Syawal, 2 apa? Safar. Bulan keramatnya orang Arab jahiliyah itu bulan Syawal. Maka Rasulullah SAW menikah di bulan Syawal untuk membatalkan tradisi jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang bulan Safar, la safara, tidak ada keramat, tidak ada sial pada bulan Safar. Itu semuanya adalah khurafat jahiliyah yang mengandung unsur kesyirikan. Yang mengandung unsur kesyirikan. Jadi jelaskan kepada istri kita, tidak ada. Islam itu weton atau seloan atau surawan atau ini tidak ada semuanya. Kalau Safar bubur kuning, bubur Safar, ingat bahasakan. Bubur Safar, bubur putih dicampur bubur apa? Bubur merah. Dan selamat. Ya, bubur kok membawa selamat itu. Yang membawa keselamatan itu iman dan amal soleh, akidah yang benar. Bukan bubur, bukan ketan ireng, bukan bubur ayam, bukan bubur putih sama bubur merah. Ini ada hubungannya apa? Itu khurafat jahiliyah. Itu adalah keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah yang kita berdoa semoga Allah memberi petunjuk masyarakat di sekitar kita kepada Islam yang benar, Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sedikit muqaddimah tentang bulan Dzulqa'dah. Kemudian kita lanjutkan
Pembahasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah, masih pembahasan tentang firman Allah dan bahwasannya Allah disifati dengan sifat kalam. Artinya Allah berbicara dengan suara yang didengarkan dan dengan huruf yang difahami. Dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Penulis membawakan firman Allah surat Al-A'raf ayat berapa ya ikhwah? Kemarin yang benar itu surat Al-Maidah ayat 116. Adapun 110 itu salah. Yang benar 116. Jadi kalau kita meneliti ternyata yang 110 itu tidak ada wanya. Idz qala Allahu. Yang ayat 110 itu idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Uzkur nikmati alaika wa ala walidatika. Tapi kalau ayat 116 baru ada wawunya. Wa idz qala Allahu. Demikian, teliti di dalam masalah ini sangat penting. Sekarang kita membahas surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Surat Al-A'raf ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Nabi Musa alaihi salam datang di waktu yang telah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara secara hakiki kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Artinya Nabi Musa alaihissalam mendengarkan firman Allah, mendengarkan suaranya. Bukan yang dimaksud Nabi Allah berfirman, Allah berbicara dengan Nabi Musa, artinya Allah memberi ilham. Nabi Musa faham apa yang disampaikan Allah. Tetapi Nabi Musa tidak mendengarkan firman Allah. Ini adalah akidahnya ahlul bid'ah yang mengingkari sifat kalam, yang mengingkari Allah itu berbicara kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah berfirman, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya yaitu Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam secara langsung, secara hakiki. Dan Nabi Musa alaihissalam mendengarkan firman Allah, mendengarkan suaranya serta memahami maknanya. Kemudian lanjutan ayat Allah Ta'ala berfirman, qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, perlihatkan aku, perlihatkan zatmu kepadaku, supaya aku melihatmu. Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta melihat zatnya Allah. Allah Ta'ala berfirman, qala lan tarani. Wahai Musa,
sekali-kali engkau tidak bisa melihatku. Ai fid dunya, di dunia. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Artinya engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Adapun melihat Allah di akhirat bisa bagi orang-orang yang beriman di surga nanti. Kembali kepada firman Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Artinya di dunia. Walakin unzur ilal jabal. Tetapi lihatlah ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu. Jadi ketika itu Nabi Musa berada di atas gunung apa? Gunung Tursaina. Gunung Tursaina disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran seperti Waturi Sinin. Artinya demi gunung Tursaina. Allah berfirman, wahai Musa, lihatlah gunung yang ada di sebelahmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung tersebut tetap pada tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menampakkan sebagian sifatnya ke arah gunung. Jadi Allah membuka tabir sebagian sifatnya ke arah gunung. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah itu memperlihatkan jarinya. Allah Subhanahu Wa Taala hanya memperlihatkan jarinya ke arah gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tiba-tiba gunung hancur lebur. Fakharra Musa sa'iqah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan. Jadi gunung yang kuat ketika diperlihatkan sebagian sifatnya Allah, gunung tersebut langsung hancur lebur. Langsung rata dengan tanah. Sekejap mata. Melihat pemandangan yang dahsyat, Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan. Falamma afaqah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sadar, qala subhanaka. Nabi Musa berkata, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin. Dan aku termasuk orang-orang yang pertama beriman kepadamu. Dari ayat yang mulia ini banyak sekali faedah-faedah yang dipelajari dan diambil darinya. Penulis rahimahullah membawakan ayat ini untuk menetapkan sifat al-kalam untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan Allah itu berbicara kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi sampai sekarang Allah berbicara, iya. Allah berbicara dengan para malaikat. Allah berbicara dengan orang-orang yang mati syahid. Allah berbicara kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah apabila berbicara, maka Allah berbicara dengan suara yang didengarkan dan dengan huruf yang difahami. Wallahu ta'ala alam. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama,
mengimani sifat bicara untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Mengimani sifat bicara untuk Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, dan bahwasannya yang perlu ditambahkan, bicaranya Allah dengan suara yang didengarkan dan dengan huruf yang difahami. Bahwasannya bicaranya Allah dengan suara yang didengarkan dan dengan huruf yang difahami. Pelajaran berikutnya. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa julukannya Kalimullah. Julukan Nabi Musa Kalimullah. Artinya Nabi Musa adalah seorang nabi yang paling sering diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan Nabi Adam AS di surga. Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Allah berbicara kepada para nabi dan para rasul. Dan nabi yang paling sering diajak bicara oleh Allah secara langsung adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pelajaran berikutnya. Melihat Allah di dunia itu tidak mungkin. Melihat Allah di dunia itu tidak mungkin. Jadi mustahil. Nabi Musa alaihissalam meminta melihat Allah di dunia, namun tidak bisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj tidak melihat Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Qala nurun anna arahu. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nurun anna arahu." Cahaya. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Karena ada cahaya yang menghalangi. Jadi melihat Allah di dunia itu tidak mungkin, mustahil. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku melihat Allah di dunia, di dalam ini atau dalam itu, ini semuanya khurafat. Itu semuanya adalah khurafat. Itu dusta, al-kadzib. Pernah suatu hari ada putih yang besar di arah langit. Kemudian berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Allah Rabbul Alamin. Aku ridho kepadamu selama-lamanya." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Ikhsa, pergilah, wahai musuh Allah. Kamu tidak bisa menipuku." Lalu iblis berkata, "Wahai Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya dengan cara ini aku banyak menipu para ahli ibadah. Dengan cara ini
Aku banyak menipu ahli ibadah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama, madhabnya Hambali, akidahnya lurus, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau bukan orang tariqat. Tapi banyak kisah-kisah dusta yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Wahai imam, bagaimana engkau bisa mengetahui kalau yang menggoda tadi itu iblis?" Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tidak mungkin orang masih hidup di dunia disuruh beramal sesukanya. Beramallah sekuamu, aku sudah ridho kepadamu. Tidak mungkin. Itu iblis. Kemudian tidak mungkin Allah itu dilihat di dunia. Itu mustahil. Nabi SAW bersabda tentang Dajjal yang mengaku menjadi Tuhan. Nabi SAW bersabda, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Baru kalau seorang itu meninggal dunia, kemudian dia menjadi penghuni surga, akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan melihat Allah di surga adalah kenikmatan yang paling indah bagi penghuni surga. Melihat Allah di surga adalah kenikmatan yang paling dicintai penghuni surga. Sebagaimana siksa yang paling berat bagi penghuni neraka, apa kira-kira? Siksa yang paling berat bagi penghuni neraka. Siksa apa, Bang Jainuri? Siksa tidak bisa melihat Allah. Jadi kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling dicintai penghuni surga adalah kenikmatan melihat wajah Allah. Dan siksa yang paling berat bagi penghuni neraka adalah siksa tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak melihat Allah itu penderitaan yang paling besar bagi penghuni neraka. Demikian pernyataan yaitu sebagian ulama ketika mengomentari bahwasannya hadis dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fama ahabba syai'in fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim azza wa jalla." Penghuni surga tidak diberi kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada kenikmatan melihat wajah Allah azza wa jalla. Ini bagi penghuni surga. Adapun bagi penghuni neraka, penderitaan atau siksa yang paling berat bagi mereka adalah siksa tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Dan banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Surat Maryam ayat berapa? Surat Maryam ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyah." Dan kami memanggil Nabi Musa alaihissalam dari sebelah kanan Gunung Tur Saina. Wa qarrabnahu najiyah. Dan kami mendekat dengan berbisik kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan
Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu berada di atas gunung Tur Saina. Dan Nabi Musa alaihissalam mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan suaranya Allah didengar oleh Nabi Musa alaihissalam dari sebelah kanannya Nabi Musa alaihissalam. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Ay alladhi yali yamini Musa hina aqbala min Madyan. Di sebelah gunung alladhi yali yamini Musa, yang ada di sebelah kanannya Nabi Musa ketika aqbala, ketika beliau datang dari Madyan. Jadi kisah Nabi Musa ketika lari dari Fir'aun, beliau lari ke Madyan. Setelah dari Madyan, beliau kembali ke Mesir bersama istrinya. Di saat Nabi Musa kembali ke Mesir, Allah memanggilnya. Dan Allah mengutusnya menjadi seorang nabi. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memanggil. Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mendengar panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan suara pelan. Maka Allah berfirman, wa qarrabnahu najiyah. Dan kami mendekat kepada Nabi Musa, serta kami berbisik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Kita hanya mengimani saja. Allah taala berfirman, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat. Allah maha tinggi dengan kedekatannya. Dan Allah maha dekat dengan apa? Ketinggiannya. Jangan mengatakan Allah mendekat dengan Nabi Musa alaihissalam berarti Allah menempel dengan Nabi Musa. Tidak. Allah dekat dengan hamba-hambanya. Bukan berarti Allah di mana-mana. Tidak. Allah tetap di atas arsy. Dan Allah dekat dengan hamba-hamba pilihannya. Karena alam semesta ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dekat dan jauh itu relatif. Bagi orang yang diberi kelebihan rezeki, keliling dunia, dunia ini terasa dekat. Sampai ada istilah dunia tidak selebar daun kelor. Ada pun orang yang di kampung saja, jangankan keluar negeri, luar kota saja jauh. Karena dekat dan jauh itu relatif. Dekat jauh itu relatif. Ini bagi manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala alam semesta itu kecil. Maka Allah dekat dengan hamba-hambanya bukan berarti Allah di mana-mana. Bukan berarti Allah menempel dengan hamba-hambanya. Allah maha tinggi di atas arsy dan ilmunya yang di mana-mana. Para ulama salaf sepakat mengatakan Allahu alal arsy, Allah itu di atas arsy dan ilmunya yang ada di mana-mana. Jadi kesimpulannya, Allah disifati dengan sifat memanggil sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan panggilannya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan suara yang didengarkan
dan dengan huruf yang difahami. Demikian pula kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara pelan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan suara pelan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat berikutnya surat apa ya? Surat Asy-Syura ayat berapa? Surat Surah ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, wa idnada rabbuka Musa ani'til qawma zalimin. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu, tatkala Rabbmu memanggil Nabi Musa alaihissalam, datangilah kaum yang zalim, kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun, ala yattaqun, tidaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang berbicara kepada para nabi dan para rasul secara langsung seperti pada ayat ini, dan terkadang Allah berbicara kepada para nabi dan para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada para nabi dan para rasul secara langsung seperti disebutkan pada ayat ini. Allah memanggil langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan terkadang Allah berbicara kepada para nabi dan para rasul melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Allah berbicara secara langsung pada peristiwa apa? Pada waktu peristiwa apa ya? Isra dan Mi'raj. Dan yang paling sering Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat berikutnya surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 22. Surat Al-A'raf ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka memanggil mereka berdua, yaitu memanggil Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua, antil kumas syajarah, dari makan buah yang ada di pohon tersebut. Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan bukankah aku telah berkata kepada kalian berdua bahwasannya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini dibawakan penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya Allah disifati dengan sifat memanggil. Allah memanggil, wa nadahuma. Di situ diterjemahkan apa ya? Memanggil kan? Allah memanggil, Allah menyeru, wa nadahuma. Jadi Nabi Adam alaihissalam mendengarkan panggilannya Allah. Nabi Adam dan ibunda Hawa mendengar suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami
apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil qumas sajar. Bukankah aku melarang kalian berdua dari makan buah yang ada di pohon tersebut? Pohon apa yang dilarang oleh Allah untuk dimakan Nabi Adam alaihissalam? Jawabannya apa ya ikhwah? Wallahu alam. Wallahu ta'ala alam. Tidak disebutkan namanya. Pohon kurma atau pohon anggur atau pohon kedondong sampai keseratan atau pohon yang lainnya tidak disebutkan oleh Allah namanya. Berarti itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan bodoh yang tidak membahayakan. Sekiranya ada manfaatnya, Allah pasti menyebutkan. Karena tidak disebutkan, maka lebih utama kita mendiamkan sebagaimana Allah mendiamkannya. Dan Allah berfirman kepada Nabi Adam serta ibunda Hawa, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku berkata kepada kalian berdua bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah disifati dengan sifat kalam, sifat berbicara. Allah disifati dengan sifat memanggil sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dan sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim wa yawma yunadihim fayaqulu mada ajabtumul mursalin. Surat berapa? Surat apa ya, ikhwah? Surat Al-Qasas ayat 65. Dan pada hari kiamat Allah memanggil manusia seluruhnya. Mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian jawab? Apakah jawaban kalian dari seruan para nabi dan para rasul? Wa yauma yunadihim, dan Allah memanggil makhluk. Allah memanggil manusia pada hari kiamat nanti. Fayaqulu, Allah berfirman, mada ajabtumul mursalin. Apakah jawaban kalian dari seruan, dari ajakan para nabi dan para rasul? Ayat ini menjelaskan kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti memanggil orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman mendengarkan suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memanggil hamba-hambanya. Allah memanggil manusia. Dan mereka mendengarkan suaranya Allah. Dan mereka memahami apa yang disampaikan Allah. Jadi kesimpulannya Allah itu berbicara. Dan sifat bicara itu sifat yang sempurna. Ini bantahan kepada kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Allah berbicara kepada para nabi dan para rasul, artinya Allah memahamkan. Jadi Allah mengilhamkan kepada mereka. Jadi Allah tidak berfirman kepada Nabi Adam, aku wahyukan kepada Nabi Adam, aku ilhamkan. Tapi Allah berfirman, wanadahuma, Allah memanggil keduanya.
Jadi ahlul bidah mentakwilkan sifat-sifat Allah dengan takwil yang batil. Mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah dengan takwil yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf yang dipahami, dengan suara yang didengarkan sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ayat berikutnya, surat At-Taubah ayat 6 ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ini ayat yang agung tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighu ma'manah dhalika bi'annahum qaumun la ya'lamun dhalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepada mereka sehingga mereka mendengarkan firman Allah, sehingga mereka mendengarkan firman Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian sampaikan kepada mereka, yaitu tempat yang aman, sampai ke kampung halaman mereka. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi ayat ini secara umum menjelaskan apabila kaum musyrikin meminta perlindungan, meminta jaminan keamanan, maka hendaklah kaum muslimin memberikan jaminan aman kepada mereka, supaya orang-orang musyrik itu mendengarkan firman Allah, mendengarkan Al-Quran, agar mereka masuk ke dalam agama Islam, supaya mereka memahami firman Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar firman Allah, agar hati mereka terketuk untuk menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Rasulullah SAW pernah memenjarakan Thumamah ibnu Uthal di Masjid Nabawi. Diikat. Thumamah bin Uthal itu diikat di Masjid Nabawi. Diperlakukan Rasulullah SAW dengan perlakuan yang baik. 3 hari di situ. Dan Nabi SAW apabila mengimami membaca Al-Quran dibaca dengan keras, sehingga pada akhirnya Thumamah masuk ke dalam agama Islam setelah mendengarkan Al-Quran, setelah mendengarkan ibadah yang setelah melihat secara langsung ibadah yang dikerjakan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang musyrik diperdengarkan Al-Quran kepada mereka supaya mereka mendengarkan Al-Quran, supaya mereka tersentuh hati mereka, supaya hati mereka tersentuh dengan Al-Quran, agar mereka mengetahui agama Allah, supaya mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jubair ibnu Mut'im ke kota Madinah. Jubair ibnu Mut'im ke kota Madinah untuk menebus anaknya yang ditawan pada waktu perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur, membaca surat At-Tur sampai firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Apakah mereka ini ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Akan tapi mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Jubair bin Mut'im berkata, tatkala aku mendengarkan ayat tersebut, hampir-hampir hatiku ini terbang. Saking kuatnya hujjah Al-Quran. Dan itulah awal mula Islam masuk ke dalam hatiku. Sehingga pada akhirnya Jubair ibnu Mut'im masuk ke dalam agama Islam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran ketika sholat tahajud di Masjidil Haram di depan Ka'bah, membaca surat Al-Haqqah. Umar di dalam hatinya mengatakan ini adalah ucapan penyair. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Haqqah sampai firman Allah, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan ucapan penyair. Sedikit dari kalian yang beriman. Umar dalam hatinya mengatakan ini ucapan dukun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan firman Allah, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran itu bukan ucapan dukun, bukan ucapan peramal, bukan ucapan tukang sihir. Sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Jadi awal mula Umar ini sudah mendengarkan itu. Kemudian pada akhirnya Umar ibn al-Khattab masuk ke dalam agama Islam. Jadi apabila orang musyrik meminta jaminan amanan, berikan jaminan keamanan. Bacakan Al-Quran kepada mereka supaya mereka mengenal agama Allah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Artinya Allah berfirman kepada malaikat Jibril dengan suara yang didengarkan dan dengan huruf yang difahami. Jadi Allah berfirman dengan bahasa Arab kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarkannya. Malaikat Jibril mendengarkan suaranya Allah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Setiap kali turun ayat artinya Allah berfirman. Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarkan firman Allah. Malaikat Jibril memahami apa yang disampaikan Allah. Baru kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang penting yang bisa diambil, Al-Quran adalah firman Allah, baik dibaca dengan lisan
atau ditulis dengan tangan, atau dilihat dengan mata, atau didengarkan dengan telinga, dan dihafalkan dengan hati. Jadi ini pembahasan yang penting. Kita ini naik levelnya insya Allah. Jadi harus dipahami dengan jeli. Harus dipahami dengan jeli. Jadi kita maksudnya menaikkan level para penuntut ilmu. Jadi maksudnya Al-Quran itu bagaimana? Jadi Al-Quran itu firman Allah. Baik didengar. Baik apa tadi yang pertama? Dibaca dengan lisan. Atau apa? Ditulis dengan tangan. Atau dengan qalam. Dengan pena. Atau dengan tangan. Kemudian dilihat dengan apa? Mata. Kemudian didengarkan dengan telinga. Atau dihafalkan dengan apa? Dengan hati. Semuanya ini Al-Quran. Semuanya firman Allah. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Baik dibaca. Dibaca dengan lisan. Jadi orang membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Atau ditulis dengan tangan. Ada penulis yang menulis khat seperti Utsman Thaha. Apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Al-Quran firman Allah. Atau dilihat. Seseorang ketika membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Yang dilihat itu apa? Firman Allah. Atau orang mendengar. Ada orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Yang didengarkan apa? Firman Allah. Atau dihafalkan di dalam hati. Semuanya adalah firman Allah. Jadi lima. Dibaca dengan lisan, ditulis dengan tangan, dilihat dengan mata, didengarkan dengan telinga, kemudian dihafalkan dengan hati. Kemudian pelajaran berikutnya. Annal kalam yunsabu. Ini penting sekali. Annal kalama yunsabu ila man qalahu ibtidaan la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Bahwasannya ucapan dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada yang menyampaikan, dan bukan kepada yang melaksanakan. Jadi perkataan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, bukan kepada orang yang menyampaikan, bukan kepada orang yang membacanya. Jadi yang pertama kali mengatakan Al-Quran ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya sekarang proklamasi. Ini ucapannya siapa ini? Hah? Siapa? Soekarno apa? Soekarno-Hatta. Jadi katakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Walaupun disampaikan berulang kali, tetap mereka mengatakan proklamasi. Yang mengatakan pertama kali siapa? Soekarno-Hatta. Ini contoh saja. Jadi ucapan itu, ucapan apapun dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya, bukan kepada yang menyampaikannya, bukan pula orang yang membacanya kemudian. Jadi ada orang membaca seperti orang yang upacara proklamasi,
Berarti kita mengatakan proklamasi itu ucapannya siswa SD kelas 5. Ini gimana ini? Loh, itu dia yang membaca kok. Enggak, dia ini hanya melaksanakan saja, hanya membaca saja. Yang pertama kali mengatakan proklamasi adalah Soekarno-Hatta. Jadi ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengatakannya. Dan Al-Quran itu firman Allah. Karena Al-Quran itu dari Allah. Allah yang berbicara secara langsung. Bukan seperti yang dipahami oleh orang Asy'ari. Al-Quran memang firman Allah. Tapi Allah tidak berbicara. Malaikat Jibril tidak mendengarkan. Artinya malaikat Jibril itu memahami apa yang dimaksud Allah. Baru malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW mendengarkan suaranya malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril tidak mendengarkan suaranya Allah. Subhanallah. Apabila demikian, berarti Al-Quran ini bukan firman Allah. Jadi Allah itu berbicara secara hakiki. Al-Quran itu firman Allah. Yang pertama kali mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas sekali. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi Al-Quran itu kalamullah, ditulis di mushaf firman Allah. Dibaca firman Allah, dilihat firman Allah. Kemudian didengarkan firman Allah, dihafalkan di dalam hati juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang disampaikan tadi, bahwasannya ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, bukan kepada yang menyampaikannya. Jadi yang menyampaikan itu malaikat Jibril. Tetapi yang disampaikan itu apa? Yang disampaikan adalah firman Allah. Kemudian kita harapkan perhatiannya supaya kita tidak salah paham. Al-Quran firman Allah. Sedangkan suara adalah suara orang yang membaca. Al-Quran adalah firman Allah. Dan suara orang yang membacanya adalah makhluk ciptaan Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan suara seseorang ketika membacanya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi sekarang kita tanyakan, pena ini makhluk, pena itu makhluk. Lisan ini makhluk. Kertas ini makhluk. Mata ini makhluk. Mata. Pendengaran juga apa? Makhluk. Hati juga apa? Makhluk. Yang kita bahas itu bukan matanya, bukan pendengarannya. Yang dibahas adalah yang dibaca. Yang dibaca itu apa? Yang dibaca adalah Al-Quran. Yang ditulis itu apa? Yang ditulis adalah Al-Quran. Kita tidak mengatakan pena, berarti pena ini apa? Pena makhluk. Tinta makhluk. Suara kita ini makhluk. Telinga kita makhluk. Mata kita ini makhluk, hati kita makhluk. Jelas ya? Tetapi yang kita bahas adalah yang kita baca. Bukan lisan kita, bukan suara kita, tetapi yang kita baca. Yang kita tulis. Yang kita lihat ketika kita membaca Al-Quran. Yang kita lihat itu apa? Yang kita dengarkan. Yang kita dengarkan Al-Quran. Walaupun suara orang itu berbeda-beda. Suara orang itu makhluk. Tetapi yang kita dengarkan, kita mendengarkan firman Allah.
kita mendengarkan firman Allah yang dihafal. Bukan kita membahas hati kita. Hati itu makhluk, tapi yang dihafalkan adalah firman Allah. Jelas ya? Jelas atau bingung? Bingung atau bingung? Jelas ya? Jadi, maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Jadi apabila kita mendengarkan Al-Quran, itu suara manusia. Tapi yang kita dengarkan adalah firman Allah. Dia sedang membaca firman Allah. Suara-suaranya orang. Tetapi yang sedang dibaca, yang sedang kita dengarkan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Imam Bukhari berkata, Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Wa af'alul ibadi makhlukah, dan perbuatan hamba itu makhluk. Jadi tangan kita ini makhluk, pena itu makhluk, mata itu makhluk, telinga itu makhluk, lisan, bibir itu makhluk, hati itu makhluk. Ini jelas. Tetapi yang kita bahas, yang kita baca, yang dibaca, yang ditulis, yang dilihat, yang didengarkan, yang dihafalkan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah sifatnya. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal membela akidah ini dari kelompok Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Al-Imam Ahmad mengatakan firman Allah itu bukan makhluk. Kalau sekiranya firman Allah itu makhluk, maka kita ketika membaca a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, berarti kita menyekutukan Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Sekiranya kalimat Allah itu makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk dari kejahatan apa? Makhluk. Kalimat Allah itu bukan makhluk. Firman Allah itu sifat Allah. Maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Jadi dengan demikian Al-Quran adalah firman Allah, baik dibaca dengan lisan atau ditulis dengan tangan, atau dilihat dengan mata, atau didengarkan dengan telinga, dan dihafalkan di hati. Semuanya adalah Al-Quran kalamullah. Jadi yang kita bahas adalah yang dibacanya, bukan suaranya, bukan bibir orang yang membacanya, bukan lisan orang yang membacanya. Kita bahas adalah yang dibacanya. Jelas ya? Seperti proklamasi itu contohnya tadi. Proklamasi itu apa? Ucapannya siapa? Soekarno, nggak dipingkari. Walaupun yang membaca itu siswa SD, siswa SMP atau yang lainnya. Proklamasinya, yang dibacanya. Lu itu lo suaranya anak SD, ya itu suaranya dia. Tapi yang dibaca adalah ucapannya apa? Soekarno-Hatta. Ini contoh saja. Ini salah satu ucapan. Ini salah satu contoh. Jadi karena ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, bukan kepada orang yang menyampaikannya atau orang yang membacanya, tetapi dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pelajaran berikutnya,
Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur. Al-Quran itu firman Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga pada hari kiamat nanti ketika Al-Quran diambil oleh Allah, mushaf tinggal kertas saja. Hati manusia sudah tidak ada Al-Qurannya, sudah. Lisan tidak bisa mengucapkan Al-Quran. Pada hari kiamat nanti Allah mencabut Al-Quran. Sehingga siapa yang tersisa masih hafal surat-surat pendek, semuanya hilang, tidak ada. Yang ada di kertas, di mushaf semuanya putih, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi definisi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, minhu bada'a, munculnya dari Allah, artinya berasal dari Allah. Allah yang pertama kali mengucapkannya. Wa ilaihi ya'udu, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Barangkali ada beberapa pertanyaan atau ada pernyataan yang kurang paham, saya persilahkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Imran. Itu adalah pahalanya. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Itu pahalanya. Amal. Seperti amal seseorang mendatangi orang dikubur. Itu amalnya. Bukan sifat Allah datang seperti burung, enggak. Jadi artinya pahala membaca Al-Quran. Jadi yang datang di alam barzah itu amal seseorang. Allah mewujudkan seperti wajah orang yang tampan kalau amalnya baik. Kalau amalnya buruk seperti wajah orang yang sangat buruk, baunya busuk dan seterusnya. Itu perbuatan. Dan seperti surat Ali Imran, surat Al-Baqarah yang datang seperti awan atau seperti kelompok burung yang menaungi, yang membela orang-orang yang membacanya dan membelanya, itu adalah amal. Pahala seorang dari membaca surat apa? Al-Baqarah. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amal akan didatang. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-A'raf membawakan ketika menjelaskan fa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya. Yang ditimbang itu amal, yang ditimbang itu kitab, dan yang ditimbang itu badan. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah mampu merubah amal itu sesuatu yang tidak berwujud menjadi berwujud. Amal itu kan tidak ada wujudnya, amal. Kalau tidak ada wujudnya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Abstrak ya. Hah? Bukan gaib. Ya ada orang sekarang, orang itu mencangkul. Bukan cangkulnya, mencangkul. Amal perbuatan. Ada orang itu sholat. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu apa? Sesuatu yang gak ada wujudnya. Amal itu wujudnya apa? Ya perbuatan seseorang. Kok bisa ditimbang oleh Allah? Iya ditimbang. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Al-Quran akan mendatangi orang yang membacanya. Jadi ketika di alam kubur dibangkitkan pada hari kiamat yang membangunkan Al-Quran. Artinya pahala membaca apa? Al-Quran. Iya. Al-Quran berkata, Ana adma'tu
ana adma'tu naharaka wa ashartu lailaka. Akulah yang menjadikan engkau capek di siang hari dan bergadang di malam hari. Siapa engkau? Aku adalah Al-Quran. Aku adalah pahalamu membaca apa? Al-Quran. Demikian. Kematian, Allah rubah wujudnya menjadi apa? Kambing, domba yang bagus. Padahal kematian ini tidak berwujud. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika penghuni surga semuanya sudah masuk surga, penghuni neraka ketika semuanya sudah masuk neraka, Allah mendatangkan kematian berwujud domba. Jadi kematian itu nggak berwujud. Tetapi Allah mampu merubah, menjadikan kematian berwujud seekor domba. Demikian, wallahu a'lam. Jelas ya Bang ya? Jadi yang datang pada hari kiamat itu amal seseorang, pahalanya. Sedangkan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain, silahkan. Monggo pertanyaan. Ini jelas ya? Kalau tidak jelas, insya Allah kita sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.